Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat sertifikat, namun ini berbeda karena nantinya akan secara otomatis terkirim ke email setiap peserta. Nah, jadi yang pertama yang perlu disiapkan adalah desain sertifikatnya ya. Jadi bisa berupa PPT atau Corel atau JPEG gitu ya. Nah, cuma karena saya lebih simpelnya sebelumnya menggunakan sertifikat itu desainnya menggunakan PPT. Nah, di sini saya ingin kopas ya, di sini jadi jadikan file sampel. Di sini sudah ada desain sertifikat yang sudah ada sebelumnya. Nah, namun ini bentuknya masih PPT. Nah, kalau kita buka, nah kenapa dari PPT kita harus rubah dulu ke dalam JPEG atau PDF gitu ya. Nah, karena nanti di sini saya menggunakan fontnya itu font brush script gitu ya. Ini kan bukan bawaannya dari Office atau PPT. Jadi nanti pada saat kita mengconvert ke dalam Google Slide, dia akan rusak gitu ya, fontnya akan pecah. Lalu kita rubah dulu ke dalam bentuk JPEG ya. Nah, di sini saya ingin rubah dulu menjadi PDF dulu ya. Pertama PDF. Jadi dirubah dulu ke dalam bentuk PDF. Sebentar. Oke, jadi sudah jadi desainnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini sertifikat dalam bentuk PDF. Lalu setelah PDF kita rubah ke dalam JPEG ya. Nah, kita rubah ke dalam JPEG. Oke, kita simpan di desktop ya. Nah, nanti dari JPEG kita masukkan lagi ke dalam PowerPoint gitu ya. Memang agak berkali-kali gitu ya, namun sebenarnya simple ya. Oke, sekarang kita bikin PPT atau kita buka yang sampel ini. Oke, kita buka yang sampel, lalu kita masukkan yang JPEG tadi ya. Yang JPEG tadi ada di desktop. Oke, sampel kita masukkan ke sini. Set. Sudahkah? Masih loading. Oh, sudah. Oke, ini sudah masuk. Kita bikin slide baru. Oke. Nah, ini untuk desain sertifikatnya ya. Oke, sudah jadi, formatnya sudah JPEG, jadi nanti untuk fontnya tidak akan pecah ya pada saat kita convert ke dalam Google Slide, kecuali kalau rekan-rekan sudah membuat master sertifikatnya menggunakan PPT dan fontnya tidak akan berubah gitu ya, fontnya menggunakan font default. Nah, ini yang akan kita rubah nanti peserta hanya mengisikan nama ya, sebagai narasumber misalnya, atau nanti kita rubah sebagai peserta. Nah, ini bisa disesuaikan gitu ya. Jadi sementara kita akan rubah untuk nama ya. Oke, ini kita sudah simpan. Lalu yang langkah berikutnya adalah kita buka email ya. Setelah buka email, nanti rekan-rekan buka Google Drive. Nah, nanti di Google Drive di sini kita masukkan surat otomatis ya, atau misalkan atau kita buka baru.
kita buka tab baru ya, masuk ke email. Nah, nanti setelah masuk ke email kita masuk ke Google Drive nya. Oke, kita coba pilih emailnya yang email saya ya, ini. Kita tunggu, setelah ini kita masuk ke dalam Google Drive. Oke, kita tunggu sebentar. Google Drive, lalu kita buat folder baru. Nah, kita buat folder baru, judulnya sesuaikan dengan kegiatan rekan-rekan sekalian. Misalnya sertifikat otomatis. Oke, sudah jadi, kita buka. Nah, lalu kita drag yang tadi sampel ya. Nah, sertifikatnya kita drag, kita simpan ke dalam drive ini. Ditunggu sebentar karena filenya agak cukup besar ya. Oke, sudah finish. Nah, di sini formatnya masih PPTX, berarti masih formatnya PowerPoint. Kita buka filenya ya. Nah, kita akan mengkonversi format PPTX ini menjadi Google Slide. Nah, ini kan dibukanya oleh Google Slide. Kita akan convert ke dalam Google Slide. Oke, set. Oke, sudah muncul ya. Lalu kita masukkan teks ya. Nah, di sini kita akan menginput nama pada sertifikat. Nah, kita input nama, masih loading ya. Oke, kita kasih kecil kurang dari gitu ya, kurang dari 2 kali, lalu nama besar dari 2 kali. Di sininya kita taruh di tengah. Oke, kita simpan di tengah. Oke, nah, fontnya bisa disesuaikan ya, jadi nanti rekan-rekan ingin menggunakan font apa, Calibri atau yang lain sebagainya, misalnya bisa diganti di bold misalkan, bisa, ukurannya juga bisa disesuaikan. Oke, sementara ini oke, nama sudah ya, atau kita besarkan ya, ini jadi 24. Oke, nah jika sudah, ini masih formatnya PPTX, kita rubah ke dalam Google Slide, save as Google Slide. Oke, sudah, berarti yang ini kita close. Ini sudah ke dalam Google Slide. Nanti tidak masalah, tadi kan di sini backgroundnya ada template bawaan dari PPT-nya ya. Nanti pas sudah terkirim ke peserta, ini akan berubah menjadi PDF ya. Oke, sudah. Nah, di sini sudah akan muncul file Google Slide. Kita reload. Oke, di sini ada sampel. Namun kalau di sini masih ada ikonnya P ya, yang menandakan ini masih formatnya PPTX. Nah, ini sudah kotak, berarti dia Google Slide. Nah, ini Google Slide. Oke, kita close dulu, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita buat Google Form-nya. Nah, kita bikin Google Form blank gitu ya, kita kosongan saja. Nah, di sini rekan-rekan membutuhkan apa saja datanya, bebas. Yang penting kita akan mengambil nama. Di sini bisa sertifikat otomatis atau sertifikat kegiatan apa gitu ya. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kita klik untuk nama, judulnya. Nah, misalkan yang pertama kita email, karena kita butuh emailnya ya, email peserta untuk kita nanti kirim langsung ke pesertanya. Oke, kita bikin wajib karena kita pasti wajib memasukkan emailnya. Lalu kita duplikat saja gitu ya. Lalu di sini kita masukkan nama peserta ya.
peserta wajib, lalu misalkan butuh data apa lagi gitu, yang penting butuh nama saja gitu, karena di sertifikat tadi yang penting namanya. Kita duplikat lagi, misalkan di sini butuhkan utusan ya, dari mana asalnya gitu untuk data kita, untuk laporan pertanggungjawaban panitia gitu ya. Nah, yang terakhir kalau saya selalu membuat misalkan validasi gitu ya, data berikut adalah benar dan sesuai. Nah, di sini ya kita pilih yang checklist, checkbox. Jadi agar nanti untuk validasi bahwa si peserta itu adalah benar-benar menginput datanya gitu, tidak asal masukkan. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu kita akan coba bikin linknya ya. Linknya untuk kita pendekkan, kita short. Nah, kita copy, nanti kita masukkan ke dalam Notepad. Nanti yang kita kirimkan adalah ini, bisa pakai tiny URL atau yang lain sebagainya bisa. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian respons. Kita buat spreadsheetnya, create. Nah, nanti akan muncul data timestamp, dia pengisiannya jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Nah, nanti ada email, nama peserta, utusan, sama yang ini untuk validasi. Akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian extension, atau kalau ini tampilannya bahasa Indonesia ini pengaya extension. Nah, di sini kita add-ons, get add-ons ya, kita install dulu Autocrat-nya. Oke, biasanya muncul paling atas. Nah, ini Autocrat. Oke, kita pilih lalu kita install, continue. Oke, kita sign in ke email saya, email ya, nanti masuk ke emailnya. Nah, ini sudah akan mengakses, nanti di allow saja. Oke. Nah, ini sudah berhasil diinstal add-onnya, selesai. Lalu kita boleh close ya. Jika sudah, kita masuk lagi di bagian extension atau pengaya, kita masuk ke Autocrat. Nah, ini karena sudah terinstall, tadi kan belum muncul, sudah terinstall. Autocratnya kita open, ditunggu sebentar. Masih loading ya, ini menyesuaikan kepada kecepatan internet Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul, berarti sudah berhasil. Kita klik new job ya. New job. Nah, misalkan kita mau bikin sertifikat workshop gitu ya, sertifikat workshop. Lalu next. Nah, nanti kita ambil templatenya. Tadi kan di drive kita sudah ada ya, kita ambil from drive, templatenya kita ambil, itu sampel tadi ya. Nah, lalu kita pilih ini untuk yang sudah Google Slide ya, jadi syaratnya harus sudah Google Slide atau Google Doc atau Google Sheet. Oke, sini sudah berhasil. Lalu kita next lagi. Nah, di sini sudah ada nama ini kan tadi ini adalah variabel yang saya masukkan di dalam template sertifikat ya, yang JPEG tadi, yang ada kurang dari ada 2 nama, lebih dari ada 2. Nah, ini maps to column. Nah, kita pilih di bagian nama peserta. Nah, jadi ini karena kita butuhnya nama, kita masukkan nama peserta. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu memasukkan di dalam Google Form-nya banyak pertanyaan, tidak masalah, yang penting kita butuhnya nama gitu. Kalau misalkan nanti dimintanya apa, nanti bisa disampaikan. Nanti kalau misalkan banyak variabelnya di sertifikat, nanti akan banyak di sini muncul gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan. Karena di sini hanya 1 nama, kita masukkan nama. Setelah itu kita next. Nah, misalkan di sini untuk namanya sertifikat lalu diikuti oleh nama gitu ya. Nanti
gitu ya, akan terkirim seperti ini. Nah, bentuknya adalah PDF. Kita menggunakan multiple ya output mode-nya. Jadi kalau multiple itu berarti nanti setiap orang menerima satu email adalah satu PDF, satu file. Tapi kalau misalnya kita isi yang single output mode, berarti nanti setiap penerima email adalah menerima semua sertifikat peserta yang mengisikan gitu. Makanya kalau misalnya kita isikan yang multiple. Lalu di sini kita next lagi. Nah, nanti kita akan simpan di mana? Misalkan di sertifikat otomatis tadi ada gitu ya. Nah, misalkan ini saya mau hapus dulu. Nah, misalkan tadi kita masuk lagi ke file ini, ke Google Drive ya. Saya pengen biar jadi satu folder ya. Jadi new folder. Misalkan di sini nanti isinya rekap sertifikat. Nah, jadi nanti kumpul di sini semua gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ini dibuka, di share ya, karena nanti kan peserta akan mendownloadnya dari sini, atau pas nanti dikirim tidak akan terbuka gitu ya. Nah, kita open menjadi anyone with link. Oke, sebagai viewer saja gitu ya, hanya melihat saja. Nah, nanti rekap sertifikat, kita masuk lagi ke bagian autocrat, ini kita hapus. Oke, kita masuk ke rekap sertifikat. Nah, ini ya, pilih, lalu kita next lagi, lalu next. Nah, share dokumen kita pilih ya, sini jangan sampai kelewat ya. Nah, lalu bentuknya PDF, lalu di sini sudah biarkan seperti ini. Nah, di sini emailnya kita masukkan untuk kemana, kurang dari gitu ya, kita harus sama dengan yang ini gitu ya, harus email gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalkan di Google Formnya emailnya i-nya kecil, i strip gitu, mail, berarti di sininya harus sama persis, tidak boleh beda gitu ya, karena nanti ini akan menyesuaikan oleh si pengisi gitu ya, si peserta gitu, email gitu ya, berarti nanti akan terkirim ke email masing-masing. Nah, lalu di sininya misalkan sertifikat workshop gitu. Atau misalkan kalau mau menggunakan, kasih lagi nama gitu ya, jadi nanti sertifikat workshop namanya siapa gitu ya, bisa. Lalu kita next, ini run trigger, yes. Oke, yes. Oke, updating project trigger. Oke, yang ini biarkan, setelah itu save. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai, berarti sudah selesai, bisa di close. Nah, sekarang coba kita buktikan ya, kita buktikan isi. Saya akan buka menggunakan Firefox ya, Mozilla ya. Oke, sebentar, saya akan menggunakan Mozilla. Nah, kita gunakan link yang tadi ini, link Google Formnya ya. Nah, kita masuk Google Form, kita buka Google Formnya ya, link yang shorten tadi yang kita sudah buat. Nah, karena ini saya menggunakan email institusi ya, jadi harus menggunakan email institusi. Nah, di sini kalau misalkan nanti rekan-rekan ingin menggunakan yang Gmail gitu ya, nah itu bisa digunakan oleh semua pengakses gitu ya. Karena ini email institusi, jadi saya harus menggunakan email institusi juga. Kita akan buka menggunakan emailnya mana ya, DHD coba ya, kita akan menggunakan email DHD Fakultas Teknik. Nah, karena ini Fakultas Teknik ada @ft.unsi, karena kalau saya menggunakan email yang Gmail tidak akan bisa nanti. Kita kalau nggak percaya kita coba ya, link yang tadi kita kopas. Nah, kita kopas, misalkan saya menggunakan email saya pribadi gitu, Gmail.
misalkan, nah di sini ada masjidarrohman@gmail ya, ini kan Gmail ya, email bukan institusi. Nah nanti saya lupa passwordnya. Kita yang sudah ada, yang sudah default, panitia ujian, nggak ada. Panitia ujian, panitia ada nggak? Oh di sini masjid ada, Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman, sip. Nah sudah ada, oke. Nah oke, ini sudah Masjid Ar-Rahman ya. Nah unit permission, karena saya membuat Google Formnya menggunakan email institusi ya, jadi tidak bisa diakses oleh email di luar institusi atau pakai gmail.com, tidak bisa gitu. Nah di sini untuk uji coba saya menggunakan emailnya dhd@ft.nck gitu, itu udah terhadir persen. Nah misalkan emailnya di sini boleh emailnya pakai email pribadi boleh gitu ya, atau coba kita pakai email saya sendiri ya. Di sini saya ingin masukkan, oke saya akan masukkan di sini di oke. Nama peserta Dian Budi Santoso STMM, saya memasukkan gelarnya ya, misalkan putusannya elektro, data benar, yes. Nah kirim, oke sertifikat sudah diisi formnya. Sekarang kita buka di email. Nah di Google Sheet-nya sudah terisikan ya. Nah dia sedang mengenerate, ini berarti sedang mengenerate karena belum muncul. Nanti kalau sudah digenerate dia akan muncul. Nah ini sudah muncul sertifikatnya. Oke, nah sekarang kita buka ya. Sekarang kita buka email saya, email saya ini seperti ini. Nah ini sudah ada di sertifikat workshop. Nah jadi kita bisa download, kita klik, tara, sudah jadi Dian Budi Santoso STME. Nah sertifikatnya langsung terkirim kepada peserta, bentuknya PDF. Nah sedangkan ini isinya sudah JPEG. Jadi kenapa saya bikin untuk JPEG? Pertama agar tulisan ininya fontnya tidak pecah, lalu kedua karena di sini ada tanda tangan gitu ya, digital, agar tidak disalahgunakan, agar tidak dikopas oleh orang. Kalau ini kan mau dikopas susah gitu ya. Oke, sudah terkirim, jadi sertifikat sudah masuk ke penerima, ke pesertanya gitu ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jadi memang kalau belum terbiasa agak lama mungkin ya, tapi nanti kalau sudah mulai terbiasa sangat cepat sekali dan memang sangat membantu sekali gitu ya. Jadi daripada kita mengumpulkan nama, misalnya dari sini nama peserta kita kopas ke PPT, lalu nanti berikutnya kopas lagi PPT, dan itu lama. Nanti tiba-tiba ada penambahan peserta, masukkan lagi gitu. Kalau ini, dan kalau seperti itu nanti kita pas ya kalau kita standby di laptop gitu ya, tapi kalau misalnya pada saat kita sedang di jalan atau sedang kemana ada penambahan peserta, ya kita harus buka dulu laptop. Kalau ini tidak, peserta tinggal mengisikan namanya, mengisi daftar hadir, nanti pada saat itu juga akan menerima sertifikat gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf karena masih sama-sama belajar juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.